أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وحزن لحضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولكل نسبي كلنا المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا خزن كأحمد جزولي بن يرديه جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حمد جزولي كي فؤاد من أم جزولي كي ابن جزولي كي محفوظ سرات وخزن لحضرتي وبدرية وكي محفوظ سرات إلى حضرتي أبي مسعود وإلى حضرتي أبي مسعود عبد الله سليمان ذو الفقر أحمد حمد وألف وأبي خدم وحبنا من قسم جابر جميع أمواتنا وحسن لحضرتي جميع مؤلف كتبنا حسن لحضرتي سيد علي أصغر جميع مؤلف كتبنا حسن الشيخ جلال الدين السيوطي جلال الدين محلي الشيخ السوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولى الشعراوي وجميع أهل دراسة المدلم الأحياء منهم الأموات صغارهم وكبارهم حسن لحضرتي سيد علي أزهر ومبه مجاهد ومبه عبد القهار ومبه عبيدة ومبه بيتمياتي ومبه هاجر ومبه منصور وإلى حضرتي جميع أمواتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا Surat Al-Isra ayat 4. Wa qadaina lan paring weruh sapa ingsun. Lan paring weruh sapa ingsun auhayna. Tegese paring wahyu sapa ingsun. Ila bani Israila maring bani Israil. Ila bani Israila maring bani Israil. Fil kitabi ing dalam Alkitab At-Taurati tegese Taurat At-Taurati tegese Taurat Ya Allah ya Rabbi ya Karim At-Taurati tegese kitab Taurat Latuf siduna yaktine bakal gawe kerusakan temen sapa sira kabeh yaktine bakal gawe karusakan temen sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi ai ardi Syam tegese negara Syam bumine negara Syam gawe rusak bil maasi kelawan pira-pira penggawe maksiat bil maasi kelawan pira-pira penggawe maksiat marrataini kelawan ping pindho wala ta'lun lan yektine kumaluhur temen sapa sira kabeh lan yektine kumaluhur temen sapa sira kabeh uluwan kelawan gumedhe kabiran kang gedhe uluwan kelawan kumaluhur ngoten nggih sami mawon
uluan kelawan kemaluhur kabiron kang gede. Tabghuna bagian adiman. Tabghuna tegese bakal nganiaya temen sapa sira kabeh. Bagian kelawan penggawe nganiaya adiman kang agung. Adiman kang agung. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa idza jaa wa'du ulahu ma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Fa idza jaa mongko ari kalane temeka apa wa'du ulahuma janjine kawitane marrataini niku janjine kawitane marrataini ai ula marratayil fasadi harakate ai ula marratayil fasadi tegese ya Allah ya Rabbi ya Karim kawitane ambalan lorone karusaan tegese kawitane ambal lorone karusaan ba'asna mongko bakal ngutus sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ya Allah ngutus ba'asna alaikum ibadan ing pira-pira kawula ibadan ing pira-pira kawula lana keduwe ingsun uli baksin kang duweni kekuatan syadidin kang banget ai ashabi kuwatin tegese pira-pira wong kang ai ashaba nasab nggih ai ashaba kuwatin tegese pira-pira wong kang duweni kekuatan fil harbi ing dalam peperangan wal batshilan ing dalam pematrap wal batshilan ing dalam pematrap fajasu khilalat diyar fajasu mongko padha mider-mider sapa uli baksin syadidin ai tarat dadu tegese padha mider-mider sapa uli baksin syadidin li talabikum krana arae nuprih ing sira kabeh khilalat diyari ing dalam tengah-tengahe pira-pira omah wasato diyarikum tegese tengah-tengahe pira-pira omahe sira kabeh liat tulukum drapun mateni sapa uli baksin syadid mateni wayas bukum lan drapun padha mboyong sapa uli baksin syadid ing sira kabeh wa kana wa'dan maf'ula wa kana lan ana apa wa kana lan ana apa wa'du wa kana lan ana apa wa'du ulahuma niku iku wa'dan janji maf'ulan kang musten ya Allah nyatakake direalisasikan waqat afsadulan teman-teman padha ngrusak sapa uli baksin syadid al ula ing dalam kawitan kang pertama Badan uli baksin syadid nih. Waqat afsadulan teman-teman gawe karusaan sapa niku Bani Israil
Bani Israil al-ula ing dalam ambalan kang pertama biqadri Zakaria klan nyetani ing Nabi Zakaria bahwa asa mongko ngutus sapa Allah alaihi ing atase Bani Israil Jalut ing Jalut junud lan pira-pira bala tentarane Jalut faqatalu mongko nuli padha mateni sapa Jalut langsung ya Allah padha mateni sapa Jalut wa junudu ing Israil asabau auladam wa kharabu wasabau lan padha mboyong sapa Bani Israil auladahum kelabalen maneh faqataluhum mongko nuli padha mateni sapa uli baksin syadidin ing Bani Israil nggih terus marang enten wasabau lan padha mboyong sapa Jalut ya Allah balen maneh faqataluhum mongko padha mateni sapa Jalut ing Bani Israil Jalut wa junuduh niku lho Jalut ing Bani Israil Jalut wa junuduh ing Bani Israil wasabau lan padha mboyong sapa Jalut wa junuduh ma'ahum auladahum ing pira-pira anake Bani Israil wa kharabu baital maqdisi wa kharabu lan padha ngrusak sapa Jalut wa junuduh Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ing Baitul Muqaddas. Pun sampeyan mawon piye. Ini surat Al-Isra yang keempat. Perlu kami sedikit sampaikan tentang dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, komentarnya beliau tentang yang namanya surat Al-Isra. Beliau di sini menyatakan bahwa yang namanya surat Al-Isra itu saya bacakan mawon. Beliau dawuh di dalam kitab Khawatir Asy-Sya'rawi ini beliau dawuhnya seperti ini. Orang yang mau berangan-angan di dalam surat ini yakni surat Al-Isra, niscaya dia akan menemukan bahwa surat Al-Isra itu dinamakan dengan surat Al-Isra. Sekaligus juga surat Al-Isra ini juga bisa disebut dengan suratu Bani Israil. Surat Bani Israil. Jadi seharusnya surat Al-Isra ini menyandang dua nama. Yang pertama nama surat Al-Isra, yang nomor dua yaitu juga menyandang surat Bani Israil. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak ditemukan di dalam surat Al-Isra kecuali hanya satu ayat. Kenapa tidak ditemukan dalam surat Al-Isra kecuali hanya satu ayat? Jadi jenenge tok itu surat Al-Isra, tapi yang menjelaskan mengenai Isra Mi'raj itu cuma ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami dal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu adanya cuma di ayat yang pertama. Ya kan? Adanya cuma ayat yang pertama. Sedangkan kelanjutan dari ayat yang setelahnya, ayat kedua dan seterusnya, itu semuanya sudah membahas mengenai yang namanya kaum Bani Israil. Karena komentarnya beliau tegas bahwa wal muta'ammil fi hadhihi surah yajiduha tusamma surat al-Isra wa tusamma surat Bani Israil. Nah, walaysa fiha anil Isra'i illal ayah al-ula faqat. Di dalam surat Al-Isra itu enggak ada ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj kecuali ayat yang pertama. Wa ahlabuha yatahaddatsu an Bani Israil. Nah, cuma kebanyakannya ini menyebutkan tentang kaum Bani Israil. Sehingga yang menjadi pertanyaan begini, lalu apa hikmahnya Allah Ta'ala menyebutkan kaum Bani Israil di dalam surat Al-Isra atau setelah pembahasan Al-Isra? Ternyata dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi
Syekh Muhammad Al-Asy'ari beliau tahu bahwa hikmah daripada kenapa kok di sini dituturkan yang namanya Al-Isra, pembahasan Al-Isra. Kemudian setelah itu membahas mengenai kaum Bani Israel adalah tidak lain tidak bukan adalah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ingin memperlihatkan kepada kaum Bani Israel bahwa yang namanya risalahnya baginda Nabi itu menyeluruh kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia. Diceritani kaum Bani Israel itu sangat menanti-nanti umat akhir zaman. Bahasanya seperti itu. Sangat menanti-nanti terhadap Rasul dan juga Nabi akhir zaman. Sampai-sampai ada ngeriki ingin dikatakan ngata. Ketika Bani Israel itu sangat menanti-nanti sosok Rasul yang diutus kepada kaumnya, maka itu cukup. Sama seperti halnya mereka melihat Nabi Musa. Maka ketika datang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi berkata, "Ana rasulun linnasi kafatan." Nah, ini loh. Ketika baginda Nabi itu mengucapkan saya ini merupakan sosok yang diutus kepada seluruh manusia, maka yang namanya kaum Bani Israel itu mulai tidak terima. Seraya mereka mengatakan, "In kunta rasulan fi'lan wasallamna bidzalik fa anta rasulun lil arabi duna ghairihim." Sing jenenge orang-orang Bani Israel itu ngomongnya wani tenanan nang baginda Nabi. Wahai baginda Nabi, kalau toh memang engkau adalah sosok yang diutus oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya engkau memang seseorang yang diutus, seorang Rasul beneran. Hanya saja kamu adalah orang yang diutus untuk orang-orang Arab saja, tidak untuk selain Arab. Wala takhlalaka bi Bani Israil, dan engkau tidak memiliki sangkut paut dengan Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel itu ngakui setengah-setengah tentang kerisalahan, kerasulan dan kenabian baginda Nabi. Oleh pancen jenengan tahu lek kapan jenengan itu rasul, jenengan nabi, maka jenengan itu mek diutus dumateng kepada orang-orang Arab saja, bukan kepada selainnya, sehingga enggak masuk kaum Bani Israel, katanya orang Bani Israel kepada baginda Nabi. Dilanjutkan lagi sama beliau. Ya. Falana risalatuna wa baitul muqaddasi alamun lana. Jarine kaum Bani Israel, maka bagi kami risalah kami, tegese risalah yang kepada kami wis cukup Nabi Musa. Wa baitul muqaddasi alamun lana. Baitul Maqdis itu merupakan sebuah tanda kesucian bagi kami. Wis, tadi kan intine hikmahnya itu kenapa kok Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang kaum Bani Israel setelah menyebutkan tentang Nabuah Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah itu karena tidak lain tidak bukan untuk menyikapi omongannya orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa baginda Nabi itu adalah sosok Nabi, sosok Rasul yang hanya diutus kepada orang Arab, tidak kepada selainnya, sehingga kaum Bani Israel tidak termasuk. Dan bahkan mereka dengan bangganya mengatakan cukup dengan risalah yang ada pada diri kami, yakni risalah yang ada pada Nabi Musa, dan Baitul Maqdis itu merupakan tanda kesucian bagi kami. Dari situ Allah Ta'ala ingin membuktikan bahwa yang namanya kerasulan baginda Nabi, kenabian baginda Nabi ini menyeluruh kepada seluruh manusia, seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau dalam ayat lainnya juga sama. Ada yang ayat yang sifatnya senada. Maka ketika Allah Ta'ala itu ingin memperlihatkan kepada kaum Bani Israel bahwa kerasulan baginda Nabi itu sangatlah umum, oleh karena itu, dan bahkan dulu Baitul Maqdis itu atau Baitul Muqaddas itu dijadikan sebagai kiblat bagi para muslimin di dalam awal-awal perkara, awal-awal keislaman.
Kemudian baginda Nabi itu diisrakan, ya, diisrakan menuju Baitul Maqdis. Ini tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan bahwa Baitul Maqdis ini masuk di dalam agama Islam, dan yang namanya Baitul Maqdis itu bukan hanya sekedar tanda kesucian bagi kaum Bani Israel. Wis ya, gampangan ngomong untuk membatalkan klaimnya kaum Bani Israel yang mengatakan bahwa kaum Bani Israel itu mengatakan bahwa Kanjeng Nabi ku mek diutus nang orang-orang Arab, tidak selain Arab, sehingga selain Arab yakni termasuk Bani Israel, karena selain Arab itu enggak masuk dalam risalah dan juga nubuah yang harus disampaikan oleh baginda Nabi. Dan yang namanya Baitul Maqdis itu cuma untuk kami, merupakan tanda kesucian untuk kami kaum Bani Israel. Maka semua itu terbantahkan dengan adanya perintah dari Allah Ta'ala untuk baginda Nabi melakukan Isra Mi'raj minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dari cara dinalarkan ada kan jelas. Oh, baginda Nabi iki dikon Isra ambek Mi'raj, mulai Masjidil Haram baru sampai nang Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Berarti ini kan membuktikan bahwa yang pertama risalahnya baginda Nabi itu bukan hanya khusus orang Arab, yang lainnya juga sama masuk, termasuk juga kaum Bani Israel. Satu. Yang nomor dua, pengklaiman mereka yang mana Baitul Maqdis itu cuma khusus merupakan tanda kesucian bagi kaum Bani Israel secara khusus, itu merupakan sebuah klaim saja. Justru itu juga Baitul Maqdis itu juga termasuk di dalam nababasan, tempat-tempat penting, tempat-tempat suci yang diagungkan juga di dalam agama Islam. Dengan adanya baginda Nabi itu melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit ketujuh. Pun tadi daunnya sinten Syekh Mutawalli Asy'arawi, memang ayat surat Al-Isra ini alangkah lebih patutnya, lebih baiknya itu diberi nama dengan dua nama, surat Al-Isra dan juga surat Bani Israil, karena sing bahas surat Al-Isra yang bahas Isra Mi'raj itu cuma satu ayat, selebihnya sudah tidak membahas tentang napa Isra Mi'raj. Ngoten lho. Pun kita lanjutkan lagi. Sekarang membahas ke ayat yang nomor 4 niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki daunya Syekh Mutawalli Asy'arawinya tentang tafsir An-Nuniriyah. Jalaluddin As-Suyutinya dulu mawon. Teng mriki didhawuhaken wa qadaina ila bani Israila la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira ay tabghuna baghyan 'azima. Wa qadaina ay awhayna ila bani Israila fil kitabi ay Taurati la tufsiduna fil ardi ay ardi syami bil ma'asi marrataini wa la ta'luna 'uluwan kabira tabuna baghyan 'azima. Dan kami telah memberitahu, yakni memberi wahyu kepada kaum Bani Israel di dalam Alkitab, yakni kitab Taurat, bahwa sesungguhnya kalian semua akan berbuat kerusakan di muka bumi, yakni muka bumi Syam, negara Syam, dengan segala bentuk kemaksiatan, melakukan tindak merusak bumi itu tadi 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian semua akan melakukan tindakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, tindakan zalim, ya, tindakan zalim dengan tindakan zalim yang sangat besar, aitabghuna baghyan 'azima. Pun tadi ini masih membahas tentang kaum Bani Israel. Ngriki dingendikaken inti daripada ayat ini adalah Allah Ta'ala itu menghabarkan, memberikan wahyu bahwa sesungguhnya kaum Bani Israel ini sudah dikabarkan di dalam kitab Taurat, mereka kaum Bani Israel ini akan melakukan
tindakan merusak bumi. Tindakan merusak bumi 2 kali. Nggih. Dateng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwa sesungguhnya kalau di dalam ayat kemarin Allah Ta'ala itu kan sudah menjelaskan bahwa wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu atau alla yattakhidu min duni wakila. Yang kan dingendikaken. Di dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala itu sudah menuturkan bahwa Allah Ta'ala itu di dalam ayat sebelumnya sudah menuturkan bahwa kaum Bani Israel ini telah diberi melalui Nabi Musa Alkitab yakni Taurat, dan Allah Ta'ala menjadikan Taurat ini sebagai sebuah hal yang sifatnya menjadi petunjuk bagi mereka. Namun di dalam ayat ini justru Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kaum Bani Israel itu malah akan melakukan tindakan merusak bumi 2 kali. Itu artinya apa? Korelasinya adalah yang didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa sesungguhnya walaupun mereka sudah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala yang berupa kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu menjadi sebuah petunjuk bagi mereka, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka kaum Bani Israel itu tidak bisa menjadikan kitab Taurat sebagai hidayah, tidak bisa menjadikan kitab Taurat sebagai bentuk petunjuk daripada mereka sendiri, sehingga justru mereka terjatuh di dalam tindakan merusak, ya, karena mereka tidak bisa menjadikan yang namanya kitab Taurat ini sebagai petunjuk. Itu korelasinya seperti itu. Bon, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa qadaina ya auhayna ila bani Israila fil kitabi ayat Taurati la tufsiduna fil ardi marrataini. Nah, ini kita mulai membahas arti daripada orang-orang kafir, maksudnya orang-orang Bani Israel itu melakukan tindakan kerusakan 2 kali di muka bumi ini bagaimana? Tanya Riki didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa beliau dawuh, beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa yang dimaksud dengan latuf sidun nafil ardi marrataini? Apa yang dimaksud dengan latuf sidun nafil ardi marrataini? Mereka yakni kaum Bani Israel akan melakukan tindakan merusak di atas muka bumi dengan 2 kali. Ini artinya adalah makna daripada al-ifsad itu sendiri adalah seperti ini. Ifsad itu merusak itu maksudnya adalah seseorang itu melakukan tindakan merusak kepada sebuah hal yang sebenarnya baik-baik saja, kemudian dijadikan suatu hal yang asalnya baik-baik saja itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa bermanfaat lagi, tidak baik-baik saja lagi. Itu maksud daripada tindakan merusak. Sehingga begini, maka dari ayat ini Allah Ta'ala sebelum menciptakan terhadap kita semua, di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala sudah menciptakan semua hal yang sifatnya menjadi penunjang hidup kita. Mulai dari air, mulai dari udara, matahari, dan juga yang lain-lainnya.
Dan bahkan ngriki dingendikaken kalian Allah taala kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahkan Allah taala itu bukan hanya menyiapkan hal-hal yang sifatnya menjadi komponen kehidupan kita, akan tetapi Allah taala juga menciptakan untuk kita dalam kehidupan kita sebuah hal yang bisa digunakan oleh seorang manusia menggunakan akal dan kemampuannya agar suatu hal yang patut untuk dimanfaatkan bisa menjadi lebih bermanfaat. Sehingga tentunya seminimal-minimalnya seseorang itu kalau tidak bisa membuat sebuah hal yang bermanfaat itu menjadi lebih bermanfaat, itu seminimal-minimalnya adalah dia tidak merusak. Minimal dia menjaga sebuah hal yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Taunya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Lah, kemudian baru ini membahas maksud daripada merusaknya itu bagaimana. Merusak mereka kaum Bani Israel ini akan melakukan tindakan merusak di muka bumi ini 2 kali. Nah, yang menjadi pertanyaan itu begini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Apakah kaum Bani Israel itu cuma melakukan tindakan merusak bumi itu cuma 2 kali? Kan kalau dalam Al-Qur'an itu didakwakan wala tusidunna fil ardi marratain. Kalian semua yakni kaum Bani Israel akan melakukan tindakan merusak itu 2 kali. Tapi dakwakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, kira-kira benar tak mereka itu kaum Bani Israel melakukan tindakan merusak muka bumi ini hanya 2 kali saja? Wah, secara tegas Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh, tidak. Kalaupun andaikan mereka itu cuma melakukan tindakan merusak itu cuma 2 kali, maka itu merupakan sebuah urusan yang ringan yang mereka tidak patut untuk dicela atas hal itu. Akan tetapi mereka kaum Bani Israel melakukan tindakan merusak terhadap bumi ini dengan berkali-kali lipat. Bukan hanya 2 kali. Di hakikatnya kaum Bani Israel itu melakukan sebuah tindakan merusak di atas muka bumi ini bukan hanya 2 kali, tapi berkali-kali. Lalu apa hikmahnya Allah Ta'ala kok mendawuhkan cuma marrataini, cuma 2 kali saja? Nah, tengriki baru masuk kepada sebuah pembahasan. Maksud daripada merusak 2 kali itu apa? Maka sesungguhnya para ulama itu berbeda-beda tentang 2 kali tindakan merusak di atas muka bumi yang dilakukan oleh kaum Bani Israel itu apa saja. Ada yang mengatakan bahwa 2 kali tindakan melakukan merusak bumi di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh Bani Israel ini terjadi sebelum adanya agama Islam. Ada gurungnya agama Islam datang. Nah, ini kaum Bani Israel sudah melakukan tindakan merusak bumi 2 kali. Juga ada pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwa tindakan merusak bumi ini dilakukan oleh kaum Bani Israel 2 kali itu dilakukan setelah adanya agama Islam. Secara garis globalnya dulu seperti itu. Lah kemudian dilanjutkan lagi. Tangriki dingetikakan apa saja itu? Ngoten nggih bahasane. Apa saja itu? Menurut pendapat yang mengatakan bahwa tindakan merusak 2 kali itu adalah tindakan yang dilakukan oleh mereka kaum Bani Israel sebelum Islam. Yang ini seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh mereka itu para ulama ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Bani Israel itu dulu itu sangatlah congkak, sangatlah takabur, sangatlah merasa agung, sangat sombong, sangat congkak. Bahkan mereka itu menganggap halal terhadap maharim dan mereka itu membunuh terhadap para nabi dan mereka mudah untuk mengalirkan darah. Gitu. Jadi dulu niku didhawuhaken kalian
Imam Fakhruddin Ar-Razi, tindakannya orang-orang kaum Bani Israel itu pada zaman dahulu, mereka itu sangatlah sombong, sangatlah congkak. Sampai-sampai mereka itu berani menganggap halal terhadap maharim, dan juga mereka bahkan berani untuk membunuh para nabi, dan dengan mudahnya mereka itu mengalirkan terhadap yang namanya darah. Nah, dan awal daripada kerusakan yang telah dilakukan oleh mereka, akhirnya Allah Ta'ala itu menaklukkan kaum Bani Israel dengan Raja Bakhta Nasrin. Ini sudah dibahas kemarin di surat Al-Baqarah sebenarnya. Jadi satu pendapat mengatakan bahwa gara-gara saking mereka itu saking banyaknya tindakan buruk mereka, tindakan buruk mereka, maka yang namanya kaum Bani Israel ini ditaklukkan, dikalahkan sama Allah Ta'ala oleh golongannya Raja Bakhta Nasrin. Itu yang pertama. Bahkan Raja Bakhta Nasrin ini sampai membunuh dari golongannya kaum Bani Israel ini 40.000 orang yang bisa dan ahli di dalam kitab Taurat. Bayangkan Pak, 40.000 orang Bani Israel yang mampu dan ahli di dalam kitab Taurat. Pola pikirnya itu begini, jangan sampean lihat nominal 40.000-nya, tapi lihatlah nominal seperti ininya. Zaman sekarang populasinya, katakan Indonesia saja itu 240 juta orang lah katakan. Itu zaman sekarang, di mana zaman sekarang itu populasi manusianya lebih banyak. Itu kalau ada orang terbunuh 40.000 saja sudah sangat banyak. Kalau dibandingkan 240.000 dibanding 240 juta dari orang Indonesia. Apalagi kalau zaman dahulu, zamannya Bani Israel, ya, kurang lebih ya hampir 14 abad lebih, itu mungkin kalau kita nominalkan orang zaman dahulu mungkin masih berapa juta gitu mungkin. Yang terbunuh sudah 40.000. Jadi kalau Raja Bakhta Nasrin ini mampu menaklukkan kaum Bani Israel yang sombong, yang congkak, yang takabur. Bahkan mereka menghalalkan terhadap maharim, mereka membunuh terhadap para anbiya, mereka dengan mudahnya mengalirkan darahnya para manusia. Akhirnya mereka kaum Bani Israel ini dikalahkan oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah Ta'ala menaklukkan kaum Bani Israel di atas tangannya Raja Bakhta Nasrin. Bahkan Raja Bakhta Nasrin ini mampu membunuh dari golongannya Bani Israel 40.000 orang yang ahli kitab Taurat. 40.000 orang pada zaman dahulu di mana populasi manusia masih sangat sedikit, itu sangat nominal yang sangat banyak sekali. Itu yang pertama. Kemudian kelanjutan ceritanya setelah ada 40.000 orang dari Bani Israel itu dibantai habis-habisan oleh Raja Bakhta Nasrin, disisakan sedikit orang sama Raja Bakhta Nasrin itu. Kemudian dibawa oleh Raja Bakhta Nasrin sebagian orang ini ke negaranya Raja Bakhta Nasrin, sehingga kaum Bani Israel yang tersisa sedikit itu hidup dalam keadaan hina di negaranya Raja Bakhta Nasrin. Hingga terus yang lagi didawakan hingga Allah Ta'ala itu menaklukkan ila ang qayyadallahu malakan akhara ghaza ahla Babil, ya, wattafaqu an tazawwaja bimra'atin min Bani Israel fatalabatil mar'atu min dalikal malik ayyarudda Bani Israel ila baitil muqaddas fafa'ala. Nah gila. Jadi ceritanya itu hingga suatu saat ada seorang raja yang menyerang negara Babil itu tadi, negaranya Bakhta Nasrin itu tadi.
dan sepakat, si raja itu sepakat ingin menikahi seorang perempuan dari Bani Israel. Dan seorang perempuan dari Bani Israel itu mengajukan sebuah permintaan agar Bani Israel dikembalikan lagi ke Baitul Maqdis. Akhirnya dikabulkan, dan setelah itu Baitul Maqdis menjadi hidup dan hidup di dalamnya para nabi-nabi. Sebenarnya versinya itu sangat banyak. Versinya itu sangat banyak. Itu nanti kita bahas di ayat yang selanjutnya juga bisa. Misalnya fa idza jaa wa'du ulahuma itu juga membahas tentang merusak dua kali, tindakan merusak dua kali yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi, la tufsiduna fil ardi marrataini. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, coba kita angan-angan bentuk daripada tindakan merusaknya kaum Bani Israel itu sampai separah apa, dan apakah cuma 2 kali. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, jajal tak kita sebutkan tindakan merusaknya kaum Bani Israel itu. Yang pertama, mereka para Bani Israel dengan gagahnya membunuh para nabi. Ya, dengan gagahnya membunuh para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kaum Bani Israel itu merubah terhadap kitabnya Allah Ta'ala. Kitab Taurat itu diubah, ditahrif, diubah sama kaum Bani Israel. Bahkan bukan hanya itu, kaum Bani Israel itu modele melupakan sebuah ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat yang tidak mereka cocoki. Ono ayat gak cocok nang kitab Taurat ditinggalkan, dilupakan. 3. Nomor 4, bahkan bukan hanya merubah saja, bahkan mereka mengatakan bahwa sebuah tulisan yang mereka tulis itu diatasnamakan kitab Taurat, dan mereka mengatakan bahwa itu merupakan sebuah ayat dari Allah Ta'ala. Itu parahnya sampai seperti itu. Ini merupakan sebuah tindakan-tindakan merusak yang sangat besar. Apakah ada tindakan yang lebih besar dari itu? Gampangane ngomong ini, wong lek mateni wong biasa itu memang dosa gede. Tapi yang dilakukan oleh kaum Bani Israel itu gak kena ditoleransi maneh. Mulai zaman biyen sing jenenge Bani Israel itu memang kurang ajare iki kenemenan. Nabi dipateni. Bahkan bukan hanya itu, yang namanya Alkitab, yakni kitab mereka, kitab Taurat, itu dirubah, dipalsukan oleh mereka, dan mereka mengatasnamakan bahwa kitab Taurat yang telah mereka rubah itu merupakan sebuah dari Allah Ta'ala, sebuah hal yang datangnya dari Allah Ta'ala. Bayangin. Jadi cara bahasa kasarane ngomong, wong lek mateni wis mateni ngono tok. Tapi tarafnya mereka bukan hanya sampai seperti itu. Dengan beraninya mereka merubah yang namanya kitabnya Allah Ta'ala, dan mereka mengatasnamakan Allah Ta'ala. Sangat parah. Itu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada juga sebagian pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwa tindakan ifsad yang mereka lakukan adalah seperti yang ada pada ceritanya Talut dan juga Jalut, yakni dalam daunya Allah Ta'ala, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyillah mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jadi ceritanya dulu itu kaum Bani Israel itu mereka memohon terhadap Allah Ta'ala agar diwajibkan yang namanya sebuah peperangan. Faqat talabu al-qital bi anfusihim wartadauhu wa hakamu bihi. Niki lho. Jadi lucune kaum Bani Israel iku ngono. Memohon terhadap Allah Ta'ala agar ada seorang raja yang mampu memimpin peperangan untuk mereka,
Dan ternyata setelah Allah Ta'ala itu mengabulkan permintaan mereka, diberi raja agar mereka itu bisa perang, malah yang ada mereka itu tidak mau melakukan perang. Jadi njaluk-njaluk dewe ya gak gelem dewe. Itu cerita yang ada dalam Raja Thalut dan juga Jalut. Dan cerita kerusakan yang kedua adalah qad hadasa ba'da an qawiyat daulatuhum wa tas'at ruk'atuha minasyimal ilal janub fa aghara 'alayha bakhta nasrin wa hazamuhum wa fa'ala bihim ma fa'al. Ini gila. Di cerita yang kedua ya ceritanya bakhta nasrin itu tadi. Pun cuma dikomentari kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Adapun cerita-cerita yang di situ menceritakan tindakan kerusakan kaum Bani Israel sebelum datangnya Islam, maka menurutnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi itu merupakan sebuah hal yang sifatnya terjadi sebelum Islam dan itu tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Sehingga tafsir yang paling baik adalah menafsirinya dengan tafsiran yang sifatnya itu tindakan merusak mereka setelah adanya agama Islam. Beliau sampai dawuh wa hadhihi tafsirat alal fasadaini sabiqani lil Islam. Ya, khilafnya para ulama yang mengatakan menceritakan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel itu tadi itu dilakukan sebelum Islam. Nawal aula an naqula innahuma ba'dal Islam wa sawfa najiduha fi hadza rabtan li qissati Bani Israil bi surati Al-Isra. Dadas yang lebih pasnya adalah tetap dikatakan bahwa ini harusnya ditafsiri dengan cerita yang ada hubungannya setelah agama Islam. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Itu seperti itu. Kita lanjutkan, la tufsiduna fil ardi ay ardi syami bil ma'asi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira, dan kalian semua kaum Bani Israel akan melakukan tindakan yang sombong dengan sombong yang sangat tinggi. Iku dawuhnya teng mriki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki garis titik. Niki sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam ayat ini adalah satu. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa'lam annahu la yata'allaqu kasiru waradin fi ma'rifati ulaikal aqwam bi a'yanihim balil maksud huwa annahum lamma aksaru minal ma'asi sallatu alaihim aqwaman qataluhum wa afnuhum. Dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh sing perlu kita pelajari dari ayat ini, ayat yang menjelaskan bahwa kaum Bani Israel itu setelah melakukan tindakan merusak pasti mereka itu dirusak balik oleh orang yang lainnya, kaum atau raja yang lainnya. Pelajarannya adalah satu, enggak perlu kita terlalu mendalami siapa yang dimaksud daripada ayat ini. Apakah cerita Jalut dan juga Thalut, ataukah ceritanya Bakhta Nasrin, atau cerita-cerita yang lain. Pelajarannya adalah satu, yakni sesungguhnya kaum Bani Israel itu ketika mereka benar-benar telah over, bahasanya seperti itu, over di dalam melakukan tindakan maksiat, dan mereka juga sangat over di dalam melakukan tindakan membunuh, maka akan mereka itu terkalahkan, mereka itu dibantai balik sama segolongan kaum yang lain hingga mereka itu sirna.
Niku lho, dadi secara bahasa kasarane ngomongku karma lah. Jadi ono wong terlalu banyak, terlalu over dalam melakukan tindakan maksiat, dalam membunuh, maka hampir bisa kita pastikan dalam jangka yang sebentar atau lama pasti mereka sendiri juga yang akan mengalami hal tersebut. Itu dawuh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Terus kita lanjutkan lagi. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaihim 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Pun sakmenten mawon wis ilauna wallahu a'lam bissawab.